Salah satu keluhan yang mungkin sering didengar dari pasien perempuan mungkin adalah nyeri saat menstruasi atau dismenorrhea. Meskipun kondisi ini seringkali tidak bersifat serius dan dapat ditangani dengan mudah, ada baiknya sebagai seorang dokter untuk tetap mewaspadai rambu-rambu atau red flags yang mungkin menandakan penyebab adanya bahaya dari kondisi ini. Untuk mewaspadainya dalam praktik sehari-hari, yuk simak video Alomedica kali ini yang akan membahas tentang apa saja tanda-tanda bahaya dari dismenorrhea yang perlu dokter waspadai. Halo dokter, saya Dr. Rara dari Alomedica. Dismenorrhea merupakan salah satu keluhan ginekologis yang berdampak besar pada wanita usia reproduktif karena dapat mengganggu kualitas hidup dan produktivitas wanita. Secara umum, kondisi ini bisa diklasifikasikan sebagai dismenorrhea primer dan juga dismenorrhea sekunder. Kalau dismenorrhea primer adalah dismenorrhea yang tidak disebabkan oleh penyakit lain dan dilaporkan memiliki prognosis yang baik seiring bertambahnya usia. Sementara dismenorrhea sekunder bisa saja nih dok disebabkan oleh kondisi medis lain yang membutuhkan tata laksana lebih lanjut, misalnya endometriosis atau adenomyosis. Ngomong-ngomong, saya mau ingetin dulu buat sejawat sekalian yang lagi nonton nih, buat subscribe ke channel YouTube Alomedica. Tinggal klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lambang lonceng notifikasinya biar sejawat bisa tahu kapan aja Alomedica update informasi kedokteran terbaru. Nah, jadi apa aja nih tanda bahaya yang mengindikasikan bahwa seorang pasien dengan dismenorrhea mungkin memiliki etiologi sekunder yang lebih serius? Dokter perlu mewaspadai dismenorrhea bila ada kondisi berikut nih dok. Yang pertama, nyeri yang terjadi pada wanita yang berusia lebih dari 30 tahun. Kemudian perdarahan per vaginam yang abnormal, discharge vagina yang abnormal, demam, nyeri yang berlangsung lebih dari 48 jam sebelum menstruasi, nyeri yang memburuk setelah menstruasi terjadi, nyeri yang diikuti menstruasi terlambat dan dicurigai sebagai kehamilan ektopik, nyeri yang tidak merespon obat anti nyeri seperti paracetamol, ibuprofen, atau diklofenat, dan yang terakhir adalah dispareunia. Oh iya, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkapnya, dokter juga bisa lihat nih di aplikasi Alomedica. Nggak cuma ada artikel tentang topik kali ini aja, di Alomedica tuh ada ribuan informasi kedokteran yang bisa diakses dengan mudah melalui artikel, webinar, hingga workshop. Lewat Alomedica, dokter juga bisa nih dapetin e-sertifikat ber-SKPID yang bisa di-download kapan aja setelah mengikuti program yang ada di menu SKP online Alomedica. Selain itu, ada juga forum untuk dokter bisa sharing-sharing berbagai kasus menarik dengan sejawat dokter dan spesialis se-Indonesia dok. So, langsung aja download aplikasi Alomedica sekarang di Google Play dan App Store. Balik lagi ke pembahasan ya dok. Saat anamnesis, dokter perlu menanyakan onset dismenorrhea, frekuensi menstruasi, durasi nyeri, dan kualitas nyerinya tentunya. Lalu, untuk memperkirakan seberapa serius dampak nyerinya, dokter dapat menanyakan jumlah hari di mana pasien tidak bisa beraktivitas dok. Jangan lupa juga dokter perlu menanyakan keluhan penyerta seperti demam, muntah, nyeri saat berhubungan, atau discharge vagina abnormal. Lanjut nih dok ke pemeriksaan fisik. Umumnya sih pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab dismenorrhea sekunder. Nah, dokter dapat melakukan pemeriksaan spekulum untuk mengevaluasi anatomi genitalia eksterna dan interna. Selain itu, dokter juga dapat melakukan pemeriksaan bimanual untuk menilai anomali uterus, ukuran, dan kualitas adneksa, serta area spesifik yang terasa nyeri. Kalau untuk pemeriksaan penunjang, seperti biasa, dokter bisa lakukan sesuai indikasi. Kayak kalau ada kecurigaan penyakit menular seksual, dokter dapat melakukan swab vagina, dok.
Sementara itu, kalau ada kecurigaan patologi pelvis, dokter bisa menganjurkan pencitraan seperti USG abdomen atau USG transvaginal, histerosalpingografi, laparoskopi, atau histeroskopi. USG sebenarnya cukup ya kalau sekedar untuk modalitas pencitraan awal untuk identifikasi penyebab dismenore sekunder seperti anomali traktus reproduksi obstruktif, mioma uteri, dan massa adnexa. Tapi kalau mau mengkonfirmasi ada tidaknya endometriosis atau penyebab nyeri kronis lain seperti perlekatan daerah panggul, mungkin dokter perlu melakukan laparoskopi. Nah, lalu setelah mengidentifikasi etiologi dismenore yang dialami oleh pasien, tata laksana yang baik apa nih ya dok? Pada dasarnya, prinsip tata laksana awal dismenore adalah manajemen nyeri nih dok. Misalnya dokter bisa memberikan obat antiinflamasi non-steroid, atau kalau pasiennya tidak merespon obat selama 3 siklus menstruasi, dokter bisa nih mempertimbangkan resepan kontrasepsi oral. Pasien juga bisa diedukasi untuk melakukan kompres hangat pada daerah yang nyeri, mandi air hangat, dan pijat lembut pada daerah abdomen atau punggung yang terasa kurang nyaman. Sementara itu, pasien dengan mioma uteri atau massa adnexa dapat dokter anjurkan untuk menjalani pembedahan pengangkatan tumor. Oke, kira-kira demikianlah tanda bahaya dismenore yang perlu diwaspadai ya dok. Untuk mendapatkan lebih banyak info medis yang praktis dan up to date, yuk download aplikasi Alomedica di App Store dan Play Store. Terima kasih buat dokter yang sudah menonton video ini sampai selesai ya dok. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.